Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Risma, NIM D1A017028 dengan DPL Ibu Desi Widianti STMT. Selanjutnya, lokasi KKN saya ada di Desa Masmas, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil kegiatan saya selama 3 minggu, yakni saya akan mulai dengan day 1 saya. Di day 1 ini, saya menyerahkan izin melaksanakan KKN kepada Bapak Kepala Desa Masmas. Selanjutnya, yang diterima baik oleh Bapak Kepala Desa. Nah, selanjutnya saya berkolaborasi dengan Satgas, meminta izin juga kepada Satgas untuk ikut gabung dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Desa Masmas. Nah, untuk minggu keduanya, saya berkunjung ke kantor desa lagi untuk membantu Satgas dalam mengedukasi masyarakat yang tidak menggunakan masker pada saat pembagian bantuan. Nah, di sini sambil membagikan masker, saya juga mengedukasi masyarakat tentang gimana sih pentingnya penggunaan masker dan social distancing pada saat kita ada di tempat umum. Nah, day 3 saya atau yang ketiga adalah Selasa 26 Mei 2020 itu saya melakukan edukasi melalui media sosial, baik media sosial Facebook saya. Nah, di sana itu saya membagikan bagaimana sih cara kita mencuci tangan dengan baik dan benar itu dan gimana sih pencegahan COVID-19. Selanjutnya adalah minggu kedua saya. Nah, di minggu kedua ini adalah day 4. Di sana tanggal 27 Mei 2020 di sini juga saya mengedukasi masyarakat gimana sih pentingnya pencegahan COVID-19. Nah, di sini itu masuk dalam program wajib saya yaitu penyebaran pamflet. Di minggu kedua day 5-nya itu saya melakukan edukasi lagi melalui media sosial, yaitu bagaimana sih cara kita mengelola stres kita, bagaimana supaya kita tidak bosan cuma berada di rumah aja atau stay at home melalui media sosial Facebook, IG, dan WhatsApp saya. Nah, day 6-nya itu di sini seperti yang terlihat di gambar yang saya tampilkan, di sana itu saya melakukan sosialisasi langsung kepada penduduk, lebih tepatnya di Dusun Punikasih, Desa Masmas. Nah, di sana saya mengedukasi tentang pentingnya kita melakukan social distancing dan mengetahui bagaimana sih kita itu mesti mencuci tangan yang baik dan benar sesuai anjuran WHO. Nah, di sana itu juga sekaligus saya membagikan pamflet edukasi. Nah, day 7 saya atau yang ketujuh di sini saya melakukan sosialisasi melalui media sosial. Kebetulan pada saat itu adalah perayaan Lebaran Topat yang biasa kita lakukan di Lombok ini, yang biasa kita lakukan dengan jalan-jalan gitu, kumpul keluarga dan segala macam. Tetapi pada saat itu saya menghimbau untuk tidak merayakan Lebaran Topat dengan jalan-jalan, melainkan kita tetap stay at home dan sekaligus saya membagikan pamflet edukasi. Dan selanjutnya day 8 saya atau 8 di sini saya juga masih melakukan edukasi tentang apa sih tips-tips kita berada di rumah aja supaya kita nggak bosen gitu. Nah, kebetulan juga di saat itu adalah tepatnya perayaan Lebaran Topat, sehingga kita tidak keluar jalan-jalan, tetapi kita juga tidak bosan di rumah aja. Maka dari itu, saya membuat tips dan membagikannya di sosial media. Dan tidak lupa juga saya membagikan pamflet edukasi di dalam tips itu. Nah, day 9 saya atau 9 di sini saya membantu Satgas untuk membagikan bantuan. Nah, bantuan yang dibagikan ini itu dalam bentuk sembako yang kita keliling bagikan kepada penduduk atau masyarakat yang dianggap memiliki ekonomi yang menengah ke bawah. Selanjutnya itu minggu kedua saya sudah selesai dan minggu ketiga saya di sini atau day 10-nya itu saya melakukan edukasi melalui media sosial terkait tentang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal. Nah, di sini selain saya membagikan edukasi tentang pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal ini, saya juga memposting hasil kegiatan day 1, 2, 3, and 4 saya di media sosial. Nah, selanjutnya day
hari ke-11 KKN saya. Di sini saya membuat video tutorial cuci tangan yang dimana video ini saya bagikan di sosial media Facebook, IG, WhatsApp, dan saya menguploadnya di YouTube. Nah, setelah saya membuat video dan menguploadnya, saya juga membagikan pamflet edukasi mengenai COVID-19. Selanjutnya, saya juga memposting hasil kegiatan Day 5 saya di media sosial Instagram dan Facebook. Nah, di sini Day 12 saya itu hari ke-12 KKN saya melakukan penempelan pamflet di tempat-tempat yang biasa dilalui atau dilewati oleh masyarakat, serta saya juga memposting edukasi atau memposting pamflet yang bagaimana sih kita menjaga kekebalan tubuh kita selama pandemi ini. Selanjutnya, setelah saya memposting edukasi itu, saya juga memposting hasil edukasi Day 6 saya di media sosial. Nah, yang ke-13 atau hari ke-13 saya KKN itu, di sini Sabtu 6 Juni 2020, saya ke masjid yang tepatnya ada di Dusun Punikasi, Desa Masmas, Kecamatan Batu Kelang Utara. Di sini saya menyerahkan audio edukasi, tapi kebetulan pada waktu itu yang bertugas di masjid tidak memiliki HP maupun flashdisk tempat menyimpan video edukasi. Jadi, saya yang diam di sana untuk memutar edukasi tersebut di masjid. Nah, selanjutnya pada saat memutar edukasi setelah selesai, kebetulan saya juga bertemu dengan ibu-ibu yang sedang duduk-duduk setelah selesai sholat. Nah, di sana saya juga mengedukasi bagaimana sih pencegahan COVID-19, apa saja yang mesti kita lakukan. Selanjutnya, tidak lupa saya juga membagikan pamflet edukasi, sekaligus saya juga menempel pamflet edukasi di pintu masuk masjid. Nah, untuk hari 14 saya, di sini saya juga melakukan edukasi melalui media sosial terkait di sini itu artikel yang dimana kita itu mencegah stigma sosial dengan empati sosial, melawan stigma sosial dengan empati sosial. Kenapa saya mengatakan demikian? Seperti yang kita lihat bahwa di tempat-tempat yang ada pengidap masyarakat yang positif COVID, dia itu diasingkan, malah ada yang sudah meninggal tetapi tidak mau dimakamkan. Padahal itu adalah satu jenis stigma sosial yang membuat kita takut untuk diketahui bahwa kita memiliki gejala-gejala terkena COVID-19, sehingga kita diam saja dan COVID-19 ini menjadi semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat yang tidak mau melaporkan gimana sih keadaan aslinya. Nah, di sini saya mengedukasi masyarakat untuk tidak mengucilkan pasien-pasien yang mengidap COVID-19 atau yang terpapar COVID-19 ini. Selanjutnya, di hari ke-15 saya mengunjungi Satgas COVID untuk meminta data COVID-19. Dan setelah saya meminta data COVID-19, saya juga pulang untuk mengambil pamflet dan menempelkan pamflet-pamflet di tempat-tempat cuci tangan milik warga desa, khususnya di Dusun Punikasi, Desa Masmas. Di sana saya menempelnya itu di tempat cuci tangan, di kaca-kaca rumahnya itu, pokoknya di tempat-tempat yang bisa dilihat dan biasa dilewati. Baik. Hanya itu saja kegiatan saya selama 3 minggu ini, yang kalau dihitung jumlah kegiatan saya itu cuma 15 kali. Dan kesimpulannya adalah, di sini saya melakukan, dari yang kita ketahui, dari yang saya punya, ada 5 jenis program wajib atau hal yang wajib kita lakukan, yakni pembuatan dan penyebaran pamflet, kampanye edukasi, memposting hasil edukasi, dan kolaborasi dengan Satgas, selanjutnya membuat pemetaan. Nah, di sini dalam kegiatan saya selama 3 minggu ini, setelah saya hitung, di sini saya telah melakukan kegiatan pembuatan dan seperti yang ada di gambar samping ini, saya membuat pembuatan dan penyebaran pamfletnya itu saya menggunakan waktu 30 jam. Dan selanjutnya untuk kampanye edukasi itu saya membutuhkan waktu 33 jam. Selanjutnya memposting hasil edukasi saya menghabiskan waktu 5 jam dan kolaborasi dengan Satgas itu 19 jam, selanjutnya membuat pemetaan itu belum saya lakukan.
Nah, untuk kegiatan tambahannya itu, yaitu saya melakukan pembagian masker kepada masyarakat yang menerima bantuan waktu itu. Nah, total waktu yang saya gunakan di sini itu adalah 3 jam. Kalau saya jumlahkan semuanya, total persentase penyelesaian kegiatan saya selama 3 minggu ini adalah untuk kegiatan wajibnya itu 46%, sedangkan untuk kegiatan tambahannya itu 2,5%. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.